Dalam perburuan talenta diaspora yang menjadi kunci revolusi tim nasional Indonesia, nama Tom van Bergen muncul laksana bintang baru yang siap menerangi lini serang Garuda. Bukan sekadar pemain muda biasa, Tom van Bergen adalah penyerang yang memiliki segala atribut untuk menjadi pembeda di panggung Asia. Kilau permata dari Akademi FC Groningen. Lahir di Groningen pada 6 Januari 2004, Van Bergen adalah produk murni dari rahim sepak bola Belanda, sebuah negara yang terkenal mencetak penyerang kelas dunia. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, ia sudah menjadi tumpuan bagi klubnya, FC Groningen, yang berlaga di kompetisi tertinggi Belanda, Eredivisie. Dengan tinggi 1,80 meter, Van Bergen memadukan kekuatan fisik seorang penyerang tengah modern dengan kecepatan dan kecerdasan taktis. Fleksibilitasnya adalah aset utama. Ia tidak hanya tajam sebagai striker murni, tetapi juga efektif bergerak di sayap kanan atau sebagai penyerang lubang, second striker. Tarikan darah dari timur jauh. Meskipun saat ini ia mengenakan jersey kebanggaan Belanda dan aktif membela tim nasional Belanda U21, Jong Oranje, rumor yang beredar kuat mengindikasikan bahwa Tom van Bergen membawa aliran darah Indonesia dalam dirinya. Keturunan inilah yang membuatnya masuk dalam radar pemantauan ketat PSSI. Dalam skema timnas Indonesia, posisi penyerang tengah seringkali menjadi tantangan. Kehadiran Van Bergen dengan pengalaman menghadapi intensitas Eredivisie dan kualifikasi Eropa dapat menawarkan solusi instan. Bayangkan skenarionya, di tengah lapangan, Van Bergen akan menjadi target man yang kuat, mampu menahan bola dan membuka ruang bagi winger cepat lainnya. Dampak kompetitif. Pengalamannya di level Eropa akan meningkatkan kualitas sesi latihan dan mentalitas kompetitif seluruh skuad Garuda. Pilihan yang menentukan masa depan. Keputusan kini ada di tangan Van Bergen. Apakah ia akan terus mengejar mimpi bersama Oranje, bersaing dengan penyerang-penyerang top Eropa, ataukah ia akan mendengar panggilan darah leluhurnya? PSSI ini tengah berjuang meyakinkan sang pemain bahwa timnas Indonesia bukan hanya sekedar tim, melainkan representasi dari jutaan mimpi dan harapan bangsa. Jika proses naturalisasi ini berhasil, Van Bergen bukan hanya akan menjadi tambahan kekuatan, tetapi juga simbol baru dari ambisi Indonesia untuk menaklukkan panggung sepak bola dunia. Kita tunggu saja, apakah bintang muda FC Groningen ini akan memilih untuk mengganti warna oranye menjadi merah putih kebanggaan Indonesia. Harapan seluruh Garuda fans kini tertuju padanya. Sepak bola Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada gairah dan dukungan masif dari supporter yang tidak pernah padam. Namun, di sisi lain, muncul sebuah realita pahit. Kualitas output pemain lokal murni terus menuai kritik dan dianggap mengalami kemerosotan signifikan. Dalam beberapa musim terakhir Liga 1, banyak tim semakin kesulitan menemukan pemain muda Indonesia yang secara konsisten mampu menjadi pembeda. Kesenjangan antara pemain lokal dengan standar internasional, bahkan dengan pemain asing di liga sendiri, terasa semakin lebar. Faktor-faktor seperti kurangnya intensitas latihan, minimnya kompetisi usia dini yang berkualitas, hingga masalah mentalitas dan kedisiplinan sering disebut-sebut sebagai penyebab utama tumpulnya regenerasi talenta. Kondisi ini memicu reaksi keras dari basis penggemar. Para supporter fanatik yang selalu memadati stadion dan mengikuti setiap perkembangan timnas telah beralih dari sekadar menuntut perbaikan sistem pembinaan menjadi menganjurkan solusi yang lebih cepat dan efektif, program naturalisasi dan diaspora. Ini bukan lagi sekadar tren sesaat. Bagi mereka, memanggil pemain-pemain berdarah Indonesia yang tumbuh dan ditempa di kompetisi Eropa atau belahan dunia lain adalah jalan pintas yang realistis untuk segera menaikkan level permainan skuad Garuda. Berikut adalah pernyataan dan harapan yang sering digaungkan oleh supporter. Kami mencintai pemain lokal, tetapi kami juga ingin tim nasional menang dan berprestasi. Sudah terlalu lama kita hanya menjadi penggembira. Jika kualitas lokal kita belum siap, PSSI harus berani terus mencari pemain diaspora. Ini bukan berarti kita tidak percaya pemain lokal, tapi ini adalah kebutuhan mendesak untuk bersaing di level Asia. Percuma kita punya liga yang ramai, tapi timnas sulit berbicara. Naturalisasi adalah investasi performa instan. Biarkan pemain-pemain top ini menjadi mentor bagi pemain lokal muda. Sambil mereka berjuang, PSSI harus total benahi pembinaan. Kita butuh hasil sekarang dan butuh fondasi kuat untuk masa depan. Keduanya harus jalan beriringan.
Harapan pada PSSI, mencari bintang di luar negeri. Tekanan publik ini secara efektif mempengaruhi kebijakan federasi. Supporter berharap PSSI tidak mengendurkan upaya untuk terus mencari, menghubungi, dan memproses pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di liga-liga top Eropa. Nama-nama baru yang potensial selalu dinantikan dengan antusiasme tinggi, dianggap sebagai doping yang akan memberikan perbedaan signifikan, mulai dari kedalaman skuad, taktik, hingga mentalitas bertanding. Kesimpulannya, dalam situasi di mana kualitas pemain lokal dianggap stagnan, mayoritas supporter kini melihat program naturalisasi bukan sebagai pengkhianatan, melainkan sebagai katup penyelamat dan eskalator performa tim nasional. Mereka ingin melihat timnas Indonesia disegani, dan saat ini, jalan tercepat untuk mencapai hal itu adalah dengan mengoptimalkan talenta diaspora yang tersebar di seluruh dunia. Kekalahan menyakitkan timnas Indonesia U22 dari Filipina pada laga perdana SEA Games 2025 telah mengobarkan api kemarahan di kalangan pendukung setia Garuda. Kekalahan ini bukan hanya masalah 3 poin, tetapi merupakan titik didih yang mengungkap jurang kualitas antara pemain lokal dan standar internasional. Para supporter yang kecewa kini menyuarakan tuntutan yang terbilang radikal, mendesak PSSI untuk meninggalkan ilusi pembinaan jangka panjang dan segera mengambil langkah instan, naturalisasi massal dari semua kelompok umur. Perdebatan panas di media sosial menunjukkan betapa frustasinya publik terhadap kemampuan pemain yang lahir dari kompetisi domestik. Sorotan tajam langsung diarahkan pada kontras performa di lapangan. Seorang supporter bernama Ajun melalui platform Facebook secara terang-terangan membandingkan kualitas pemain. Kualitas pemain timnas U22 sekarang sangat-sangat buruk. Kita lihat kualitas Ivar Jenner dan pemain lokal. Sangat jauh bukan? Tulis Ajun, menggarisbawahi superioritas pemain keturunan yang bermain di